Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita CM23 dengan saya Susi di segmen cerita. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman Kak Marcelia ya, atau Kak Sela saat dia berliburan ke Jepang ya. Jadi kejadian ini dialami oleh Kak Sela ini di tahun 2011. Kak Sela ini berlibur ke sana dengan teman-temannya ini, dengan siapa? Rina sama Andin ya. Jadi mereka ini menginaplah di Hotel NHK Ayamasu ya. Jadi seharian diorang itu di dalam kamar hotel itu kan lama-lama bete lah ya, jenuh diorang di situ ngapain gitu. Nah terus Rina ini tiba-tiba ngomong gini, kita ke Museum Sejarah Osaka yuk, kata dia. Terus kata Sela, ih ke sana kira-kira jaraknya itu jauh apa enggak dengan hotel ini, kata dia. Terus ngapain kita di sana? Memangnya ada pameran apa, kata dia. Nah terus kata Rina ini, kita itu ke sana bisa paham tentang sejarah zaman kuno, zaman dulu, dan saat ini dengan berbagai macam koleksi, kata dia, objek model dengan rekonstruksi skala kecil, kata dia kan. Ini juga kan bagus, kata dia kan, untuk apa namanya, untuk anak-anak. Terus untuk orang dewasa juga cocok ini, kata dia gitu kan. Dengan semangat lah Rina jelasin ke Sela gitu. Nah udah itu, kalau Andin diem aja dengerin dia orang itu kan. Tempatnya itu di mana, kata dia, kata Sela. Itu loh di seberang apa namanya, Osaka itu loh, kata dia gitu kan. Nah akhirnya Sela sama temennya ini kesana lah ya. Katanya deket gedung Osaka itu. Di jalur Osaka, dia orang ke jalur Osaka Metro itu naik kereta kan. Nah terus di Tanimochi atau Chuo gitulah ya. Jadi mereka ini dari sana itu jalan kaki kira-kira kurang lebih 5 menit lah dia orang jalan kaki kan. Jalan kaki sampailah mereka di Museum Sejarah Osaka Jepang itu kan. Gedungnya itu tinggi, ada 10 lantai. Nah terus model pintunya itu tinggi, besar ya, bulat gini. Bulat, terus ada ornamen-ornamen kaca-kaca zaman sekarang lah, zaman modern itu kan. Nah udah akhirnya mereka itu beli tiket lah ya, di situ beli tiket. Nah masuklah mereka bertiga itu kan. Setelah masuk mereka itu nggak keliling-keliling dulu, jadi mereka langsung naik gitu ke atas sampai lantai 10 itu. Asik ngelihat pemandangan itu bagus gitu, dari atas itu kelihatannya bagus, nyantai-nyantai orang di situ kan, foto-foto apa kan di atas itu bagus. Nah terus akhirnya turunlah dia orang, jelajahin dari lantai ke lantai itu kan, jelajahin keliling-keliling ke satu ruangan, pindah ke satu ruangan gitu kan, pindah-pindah sambil turun. Nah akhirnya sudah sore, tiba-tiba ini Sela ini kebelet pipis lah dia ini kan. Udah nggak tahan lagi lah ya, dia mau pipis lah dia di lantai 2, kamar mandi lantai 2. Nah udah itu teman-temannya itu siapa namanya, si Rina sama Andin ini agak jauh nunggunya kan dari kamar kecil itu. Jadi Sela itu agak jauhan, nggak deket-deket. Nah setelah selesai dari buang air kecil itu, Sela ini keluar kan, terus ngelihat ada sosok perempuan. Ditanyalah sama Sela ini, kak mau kemana, kata bahasa Indonesia tapi ya. Sela ini diem aja kan, perempuan itu diem aja nggak jawab apa-apa. Nah kok diem aja, ditanya lagi lah, kak
Mau kemana, kata dia. Museum ini sudah mau tutup, kata dia gitu. Kami juga sudah mau pulang, Kak, kata dia. Masih perempuan itu diem aja nggak jawab, ngelihat Sela pun enggak, jadi dia nunduk aja gini. Nah terus dalam hati lah Sela ini ngomong kan, ya udahlah, orang diajak ngomong kok diem aja kan. Jadi dia membalik lagi lah ke tempat Andin sama Rina itu. Jalanlah dia ke arah Rina sama Andin. Penasaran kan dia, penasaran ngapa perempuan itu kok diem aja gitu kan, mau kemana. Jadi Sela nengok lah ke belakang gini, nengok ke arah perempuan itu. Kaget lah dia ya, tiba-tiba leher perempuan itu kayak karet, jadi panjang. Diperhatiin sama Sela, bener apa enggak, apa halusinasi apa gimana. Panjang tambah panjang tambah panjang, malah melengkur kayak ular gitu, tambah panjang meliuk-liuk gitu. Sela takut lah ya, lari, nggak bisa ngomong lagi dia, tapi dia bisa lari lah dia, lari sekenceng-kencengnya, jatuh lah dia, beblak. Aduh, bangun sampai sakit-sakit gitu, dia bangun lagi, lari ke arah Andin sama Rina ini kan. Terus kata Rina gini, kenapa kamu itu Sela, kamu kenapa, kata dia, kok kayak ketakutan gitu, kata dia. Lihat apa kamu, kata Andin sampai dorong. Lihat, nanti aja lah ceritanya nanti, kata dia gitu kan. Cepet-cepet lah, ayo kita pulang cepet, kata dia, cepet-cepet jalan pulang kan. Nah sampailah mereka ke pintu utama di lantai 1 itu kan. Jadi tiba-tiba dia orang mau buka pintu keluar itu nggak bisa dibuka, susah dibuka, nggak bisa dibuka. Aduh gimana ini, nggak bisa dibuka kan. Nah terus dilihat jam, udah jam 6 malam, mereka berusaha dibuka, nggak bisa buka. Panik lah kan ya di orang ini. Terus dilihat nggak ada orang, cuman mereka bertiga kan. Panik lah mereka ini kan, gimana kok pintu ini tiba-tiba nggak bisa dibuka kan. Masih panik-paniknya itu, tiba-tiba lampu ini mati semua. Lampunya mati semua, tambah ngeri kan ya, tambah serem. Keadaan di situ tambah chaos. Mana Andin ini paling takut di antara mereka kan. Jadi dia nangis aja. Gimana ini? Kata dia, semua udah pada pulang, tinggal kita bertiga. Kata, mana pintu gak bisa dibuka, gak ada orang. Kata dia, lampunya mati, kayak mana kita ini, Sela. Nangis itu. Nah, jadi mereka panik itu. Terus akhirnya mereka pakai penerangan lah, ada HP kan, pakai penerangan lampu HP. Sudah agak lama, entah berapa jam, tiba-tiba lampu HP-nya ini mati juga. Nah, padahal sebelumnya dinyalain itu udah dicek kan, 60% gitu. Nah, akhirnya ternyata sudah jam 11 malam, lampu HP udah mati kan. Mereka ini bingung kan, terkunci di situ, nggak bisa keluar. Mereka nyoba lagi lah, coba lagi nganuin pintu, siapa tahu bisa dibuka kan. Deg ganti-gantian nganuin pintu itu, nggak bisa dibuka. Tiba-tiba kedengeran langkah kaki jalan, dek gitu kan, deketin dia orang. Terus saya, siapa itu, katanya. Nggak ada yang jawab kan. Halo, siapa di sana? Bisa dengar saya enggak? Kata dia. Bisa jawab enggak? Katanya. Suara langkah itu tambah deket, tambah jelas, tambah deket. Dek gitu kan. Sosok itu akhirnya kelihatan, deketin dia orang. Sela, Andin, Rina itu ngelihat bayangan. Apa namanya? Ternyata perempuan leher panjang itu lagi. Ternyata deketin mereka bertiga. Ya Allah ya Tuhanku, tambah deg-degan lah ya. Apalagi Sela kan ngelihat pertama kali itu, dia orang lari lah ya. Karena di lantai 1 kan ya, mereka akhirnya lari ke lantai atas, ke lantai 2. Dia orang lari kan, cepet-cepet itu lari. Udah sampai lantai 2 itu udah ngos-ngosan, udah capek. Jadi kan kenapa mereka lewat tangga, akhirnya lewat tangga darurat itu karena kan lampunya mati. Jadi mereka lewat tangga darurat itu udah kecapean. Rina ini nggak sanggup lagi jalan, udah lempoh kecapean, dia di lantai 2 itu kan. Sela ini jerit, nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab kan.
Terus sosok itu masih tetap ngikutin dia orang, tambah deket lagi tambah. Karena Rina ini nggak bisa jalan, Sela sama Andin ini bopong Rina naik ke lantai 3 itu sambil bopong Rina ini. Mereka akhirnya sampai di lantai 3 itu udah lemas semua, kehabisan tenaga, mana nggak ada air minum kan. Aduh, malah ini lemes-lemesnya dia orang. Mau nelpon nggak ada, HP-nya mati kan. Ya udahlah, pasrah dia orang, mau apa terjadilah, mau mati-matilah, udah pasrah lah dia orang 3 itu lah. Udah masih capek bener kayak gitu. Mereka bertiga itu tiba-tiba Andin ngeliat merhatiin patung. Patung-patung kerajaan itu zaman dulu itu gerak, goyang-goyang gitu gerak. Terus ketawa-ketawa ngeliatin dia orang bertiga itu, ketawa kayak ngejek gitu kan. Ngeliat Sela, Andin yang ketakutan ini kan. Tambah takut lah, akhirnya Rina pingsan. Terus di dalam hati itu Sela ini ngomong, gimana ini semua patung yang ada di sini bergerak semua kayak mau nyerang dia orang kan. Akhirnya dalam keadaan ketakutan kayak gitu, Sela sama Andin ini pingsan juga. Karena mereka mau bergerak nggak bisa, udah lemes kan. Pingsan disitulah di lantai 3 itu, mereka bertiga itu. Nah, keesokan harinya kan, mereka itu dibangunin lah sama satpam kan, dibukain pintu satpam, kaget. Loh, kenapa cewek-cewek 3 ini kok tidur di sini gitu kan. Terus kenapa, katanya kalian ini tidur di sini, katanya gitu. Dibangunin sama satpam itu, mereka bertiga itu masih bengong, masih bengong gitu, masih shock karena kejadian semalam itu kan. Nggak bisa cerita apa-apa, cuman diem aja gitu. Nah, akhirnya dikasih air minum lah sama satpam itu kan. Jadi dia orang masih gugup lah, nggak bisa cerita kan, nggak bisa cerita yang sebenarnya apa gitu. Akhirnya dibawa ke puskesmas, dibawa berobat lah sama satpam itu ke puskesmas terdekat. Akhirnya ditanya lagi lah sama satpam itu, sekarang kalian kan sudah tenang, nah sekarang ceritain apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian, kok kalian itu bisa tidur di museum itu, kata dia gitu kan. Nah akhirnya Sela ini yang cerita kan, sudah sore kata dia kan, kemarin itu semalam itu kan pas mau pulang, Sela ini mau pipis kata dia ke kamar mandi kan. Nah tiba-tiba ini ngelihat sosok perempuan, ditanya diem aja, saya tanya lagi diem aja. Terus pas saya nengok, tiba-tiba perempuan itu lehernya jadi panjang sekali, udah kayak ular gitu. Nah terus saya lari lah, katanya saya takut kata dia gitu. Ternyata mau ke pintu keluar itu, pintunya udah dikunci, jadi kami nggak bisa keluar, nggak bisa dibuka pintunya. Terus sosok perempuan leher panjang itu tetap ngejar kami bertiga itu. Nah akhirnya pintu nggak bisa dibuka, sampai kita pingsan kayak gini Pak Satpam, kata dia gitu. Kata Pak Satpam itu, memang di sini ini angker, makanya batas waktu pengunjung di sini cuman sampai jam 5 sore, kata dia. Sudah ditutup jam 5 sore itu, makanya lain kali kalian itu jangan ceroboh lagi ya. Nah terus ikutin juga peraturan-peraturan di museum ini gitu. Akhirnya mereka bertiga pulanglah ke hotel NHK Ayamasu itu. Nah, ke situ terus mereka ini beresin baju lah ya, beresin barang-barang mereka yang di hotel itu. Nah terus beli tiket lah pulang ke Indonesia di Bandara Internasional Kamsai ya,
di apa namanya, anehnya itu mereka ini kok ada cobaan lagi. Mereka ini bisa ketinggalan pesawat, coba ya Allah. Terus akhirnya nunggu lagi sampai besok, nyarilah hotel lagi yang terdekat di situ kan, nginep lagi, dia orang semalam lagi di Jepang itu. Nah udah nginep, besok jam 7 paginya dia orang ini siap-siap lah, takut ketinggalan pesawat lagi kan. Jadi dia orang siap-siap dari jam 7 itu jangan sampai ketinggalan, jadi buru-buru lah dia orang itu. Nah terus akhirnya dia orang naiklah mereka pesawat terbang yang tujuannya ke Indonesia. Akhirnya pulang ke rumah masing-masing. 5 hari pulang dari Jepang itu Sheila ini masih trauma, dia masih takut, masih inget terus dengan kejadian di museum itu kan, inget sosok perempuan leher panjang itu terus. Jadi setiap malam itu Sheila ini mimpi didatengin sosok perempuan leher panjang itu. Terus dia mimpinya itu dalam museum itu sendirian, patung-patung bergerak, Sheila nggak bisa apa-apa, cuman diem aja gitu. Terus mimpi itu terus hampir tiap hari. Sheila ini mimpi gini terus, ngapalah ya, kata Sheila. Penasaran dia kan, jadi dia ke rumah Rina, dia ke rumah Andin juga kan. Jadi diajak ngomong lah teman-temannya itu kan. Nah, saya tuh mimpi loh, kata dia, sama sosok leher panjang sama patung-patung di museum itu, kata dia. Kalian mimpi nggak sih kayak saya, kata dia. Mereka jawabnya, enggak, kami tuh nggak pernah mimpi-mimpi, kami nggak inget-inget itu lagi, paling inget sebentar udah, kata dia. Kenapa ya, katanya, kok saya selalu mimpi ini tiap malam, kata dia. Ada apa ya, saya diteror terus, sampai ke mimpi-mimpi juga diteror, kata dia kan. Jadi kenapa gitu. Nah akhirnya Rina ngomong kayak gini, gimana kalau kita tanya ke orang pinter atau ke paranormal, siapa tahu ada jawabannya gitu, tahu gitu kenapa kok kamu itu diteror-teror terus sampai ke mimpi-mimpi terus gitu kan. Nah akhirnya mereka cari-cari, ketemulah mereka sama Ki Atmo. Jadi sorenya mereka bertiga mau ke rumah Ki Atmo itu kan. Nah ke rumah paranormal atau orang pinter itulah, jalanlah mereka bertiga ke sana. Baru sampai halaman depan rumahnya Ki Atmo itu, belum ngomong apa-apa ini mereka bertiga itu, tiba-tiba Ki Atmo ini ngomong gini, kalian itu kesini mau tanya tentang itu ya, katanya, tentang mimpi kalian itu ya. Heran kan ya ini apa namanya Sheila ini. Kata dia, Din, katanya, Rin, kok tahu ya Ki Atmo ini? Wih, hebat betul lah ya, kata dia gitu kan. Akhirnya disuruh masuk lah, mereka bertiga ini masuk. Nah terus akhirnya apa namanya Sheila ini dilihatlah sama Ki Atmo itu, kamu itu ada yang ngikutin, katanya, ada yang nempel di badan kamu, sosok perempuan leher panjang, katanya. Kagetlah Sheila ini, ngapain kok dia ngikutin saya terus, Ki, kata dia gitu. Padahal saya kan nggak ganggu-ganggu dia, katanya. Kira-kira bisa nggak ya, Ki, katanya, disuruh pergi, kata dia gitu kan. Nah Ki Atmo ini nggak jawab apa-apa. Tiba-tiba dia ngambil segelas air putih, terus begini, komat kamit, entah apa yang dibaca lah ya, baca mantra atau baca doa, nggak tahu lah ya, bacain apa. Nah udah itu dikasih lah air putih itu sama Sheila kan. Kata dia, ini besok pagi untuk kamu mandi, ditambah air lagi kan untuk mandi, sisanya kamu minum, kata dia, besok pagi. Mudah-mudahan setelah mandi sama minum air ini kamu nggak akan lagi mimpi-mimpi itu lagi gitu. Nah setelah Sheila ini ngasih mahar, udah terima kasih sama Ki Atmo ini, mereka akhirnya pulang. Keesokan paginya Sheila ini melaksanakan lah ya apa yang disuruh sama Ki Atmo ini. Jadi dia mandi air putih itu sama diminumnya lah sebagian air itu kan, diminum. Nah semenjak itu
Sheila ini nggak pernah lagi dia diteror-teror sama sosok leher panjang itu lagi. Nah, alhamdulillah lah ya Sheila ini. Tapi rasa trauma itu sampai sekarang ini masih keinget-inget terus, karena Kak Sheila ini makanya dia cerita ke channel Misteri 23 ini, mudah-mudahan bisa menghilangkan trauma atau mengurangi trauma Kak Sheila ya, biar sampai sekarang dia bisa lupa gitulah cerita ini. Dan untuk kita semua juga, kalau kita liburan mau ke pegunungan, pantai, museum atau apalah itu ya, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di situ gitu. Jangan melanggar aturan yang di sana kan ya. Jadi takutnya itu kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang dialami oleh Kak Sheila, atau mungkin ada kejadian yang akan lebih tragis lagi kan. Nah, seperti halnya di pantai selatan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kita harus ikutin, takutnya apesnya kita datang ya kan. Dan untuk sahabat CM23 ketahui bahwa sosok leher panjang ini ada legendanya di Jepang, yaitu namanya Rokoro Kubi. Nah, hantu ini memang bisa lehernya panjang gitu, kayak ular gitu. Dan juga ada namanya Nukerubi atau Nukerubi gitulah. Nah, ini bisa misahin kepala sama badannya. Kalau daerah Indonesia kayak apa namanya di Kalimantan lah ya, kuyang kalau nggak salah. Itu kita juga ada kan leher sama badan pisah, itu kuyang, tapi dengan isi dalam perut juga sih. Nah, kalau malam sejarah tentang Rokoro Kubi ini, dia memang berubah jadi wanita leher panjang gitu. Pokoknya sosok leher panjang ini nampakin wajah aslinya yang ngeri gitu. Sebenarnya Rokoro Kubi ini pada dasarnya adalah wanita biasa, perempuan biasa pada umumnya seperti wanita lain ya. Dia melanggar aturan-aturan Buddha, akhirnya dia dikutuklah sama Buddha menjadi perempuan leher panjang yang mengerikan itu. Itu cerita legenda dari Jepangnya itu ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau ingin menikah atau hidup dengan seseorang. Kita harus hati-hati, harus selidikin dulu orang itu gimana, takutnya nanti Rokoro Kubi lagi kan ngeri ya kan. Tiba-tiba siang dia bisa masak segala macam kan, berkegiatan seperti wanita biasa. Kalau tengah malam dia lehernya panjang, ngeri kan, serem. Kita nggak tahu ya kan. Mudah-mudahan nggak terjadi lah ya sama kita. Dan kemarin juga kita channel Misteri 23 pernah explore di rumah Pak RT ya, episode daerah mana lah lupa, di episode ke-87, yaitu yang judulnya itu Sosok Leher Panjang. Bisa bersihin daging, cepet bener sih kemarau dulu. Iya kan? Ini tempat saya. Mana? Ini? Ya, sini rumah saya. Sebelum tempat ini dibangun atau gimana? Ya, sebelum ini dibuat. Nah, di situ itu kita ketemu sama sosok leher panjang di situ, tapi lehernya itu nggak sepanjang Rokoro Kubi itu, tapi bisa berubah jadi nenek-nenek, jadi genderuwo, jadi kuntilanak. Sosok leher panjang yang kita temuin itu sebenarnya ngeri juga lah ya, serem juga sih. Itulah cerita dari Mbak Marcelia atau Mbak Sheila ya. Kita berdoa mudah-mudahan Kak Sheila ini tidak teringat terus dengan kejadian leher panjang itu ya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah ya. Dan juga untuk sahabat kita Misteri 23 yang udah dukung kita, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam segala hal, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan apapun
yang kita cita-citakan itu cepat terkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita akan terus menjalin silaturahmi di sini di channel Misteri 23. Sahabat semua yang ingin bercerita silahkan kirimkan ceritanya di WhatsApp kita 0858 0989 3856 atau di inbox Moino ya, silahkan bercerita, dan durasi ceritanya itu kurang lebih 35 menit ke atas ya. Dan juga untuk semuanya yang selalu dukung kita agar channel Misteri 23 ini terus berkembang dan berguna untuk kita semua dengan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Oke, sampai di sini ceritanya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri 23 maju terus.